warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Mahanika dari jurusan Reka Medis dan Informasi Kesehatan tingkat 2A. Pada video ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai standar prosedur operasional untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah akreditasi dan manajemen resiko. Sebelum itu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen, Ibu Endang Trianti dan Ibu Ayu Lestari, selaku dosen dari mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Presentasi kali ini akan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pengertian dari standar prosedur operasional. Yang kedua merupakan standar prosedur operasional yang berkaitan dengan penyelenggaraan reka medis. Dan yang ketiga adalah contoh dari standar prosedur operasional yang telah saya buat pada minggu yang lalu. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama. Pengertian dari standar prosedur operasional. Sebenarnya apa sih itu standar prosedur operasional? Jadi SPO ini adalah suatu perangkat, instruksi atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu progres kerja yang dilakukan secara rutin. Jadi di dalam suatu institusi atau di suatu perusahaan, SPO ini sangat penting demi lancarnya suatu program, suatu kerja, suatu pekerjaan yang dilakukan pada institusi tersebut. Baik, selanjutnya adalah mengapa penyelenggaraan reka medis memerlukan standar prosedur operasional. Jadi, karena standar prosedur operasional ini memiliki fungsi bagi penyelenggaraan reka medis. Sebenarnya apa sih tujuan dibuatnya atau fungsi dari SPO dalam penyelenggaraan reka medis? Yang pertama SPO ini berfungsi atau dibuat dengan tujuan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reka medis. Sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reka medis. Nah, dengan adanya standar prosedur operasional ini dijadikan sebagai acuan setiap penyelenggaraan reka medis yang ada di institusi kesehatan. Contohnya, penyelenggaraan reka medis di unit assembling, di unit coding, di unit filing, dan lain sebagainya harus mengacu kepada standar prosedur operasional yang berlaku di institusi tersebut. Nah, fungsi atau tujuan dari dibuatnya SPO yang berkaitan dengan penyelenggaraan reka medis ini, yang kedua adalah menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab petugas terkait. Artinya, dengan adanya SPO ini, maka alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari tiap-tiap petugas atau dari tiap-tiap petugas reka medis di suatu institusi kesehatan itu lebih jelas, lebih rinci, sehingga tidak ada penyelewengan tanggung jawab atau tidak ada penyerahan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan aturan dan mengacu kepada standar operasional prosedur. Kemudian yang ketiga adalah menjaga konsistensi penampilan kinerja dan menjaga keamanan lingkungan kerja. Artinya dengan adanya standar operasional prosedur ini, maka keamanan lingkungan kerja lebih terjamin karena tidak adanya penyelewengan tanggung jawab, tidak adanya penyerahan wewenang yang tidak berdasar kepada ketentuan. Nah, selanjutnya, bagian yang ketiga dari presentasi kali ini adalah penjelasan dari standar prosedur operasional, salah satu contoh yang saya buat pada minggu yang lalu. Jadi di sini saya membuat standar prosedur operasional yang berjudul pembuatan resume medis. Jadi SPO yang saya buat ini adalah suatu contoh SPO untuk pembuatan resume medis. Nah, bagian yang pertama adalah logo, nama dan logo rumah sakit. Di sini nama rumah sakitnya adalah Rumah Sakit Citra Medika yang beralamat di Jalan Mangunreja Sukaraja. Kemudian judul SPO-nya pembuatan resume medis. Nah, tadi logo rumah sakitnya seperti itu. Kemudian judul SPO-nya merupakan huruf cetak yang kapital. Jadi agar lebih mudah diketahui, agar lebih mudah dilihat, dibedakan bahwa itu adalah nama judul. Itu adalah judul dari SPO tersebut.
Kemudian selanjutnya di bawah judul ada nomor dokumen. Nomor dokumennya 01 RM01. RM di sini merupakan singkatan untuk yang menunjukkan unit pengguna dari SPO tersebut. Jadi di sini ada RM, maka artinya unit pengguna untuk SPO ini adalah unit rekam medis, seperti itu. Kemudian nomor revisi. Nomor revisinya adalah A. A ini artinya bahwa SPO tersebut belum dilakukan revisi sama sekali. Kemudian yang selanjutnya ada halaman. Halamannya merupakan menunjukkan halaman dari SPO tersebut, apakah 2 halaman atau lebih, itu dituliskan di sana. Selanjutnya di bawah ada tulisan SPO, standar prosedur operasional menggunakan huruf cetak dan kapital. Kemudian selanjutnya tanggal ditetapkan SPO tersebut dan ditetapkan oleh direktur rumah sakit dengan nama direkturnya. Selanjutnya ada pengertian. Nah, ini adalah pengertian atau definisi apabila pada SPO tersebut terdapat hal-hal yang kurang dipahami, misalnya di sini pembuatan resume medis. Nah, lebih dijelaskan lagi secara rinci pengertian pembuatan resume medis itu seperti apa, apakah pembuatan resume medis di unit apa. Nah, kalau di sini pengertiannya adalah pembuatan resume medis di unit rawat inap, seperti itu, bisa dilihat. Kemudian ada tujuan. Nah, tujuan ini adalah tujuan dibuatnya SPO dari pembuatan resume medis itu sendiri. Selanjutnya ada kebijakan. Kebijakan ini merupakan suatu ketentuan dari direktur rumah sakit atau direktur institusi kesehatan tersebut. Jadi, tentunya kebijakan ini harus berkaitan dengan apa yang dibahas pada SPO tersebut. Misalnya ini SPO pembuatan resume medis, maka kebijakannya juga berhubungan dengan pembuatan resume medis. Nah, setelah itu ada kolom prosedur. Prosedur ini menjelaskan langkah-langkah atau tahapan untuk membuat resume medis itu sendiri, sehingga petugas tidak mengalami kesulitan ketika akan membuat resume medis. Nah, resume medis ini sangat penting bagi suatu institusi kesehatan di mana pada resume medis ini terdapat ringkasan masuk dan keluar pasien. Mulai dari pasien masuk, kemudian mendapatkan pelayanan dan mendapatkan tindakan, hingga pasien tersebut keluar, baik itu dalam keadaan sehat, sembuh, meninggal, dan lain sebagainya, itu ada di dalam resume medis, sehingga resume medis ini sangat penting di institusi kesehatan. Nah, selanjutnya ada unit terkait. Unit terkait ini adalah unit yang memiliki hubungan atau memiliki keterkaitan dengan penggunaan SPO ini. Unit apa saja yang sekiranya memiliki hubungan atau memiliki keterkaitan erat dengan penggunaan SPO tersebut. Nah, dari SPO pembuatan resume medis ini, unit yang terkait ada 2. Yang pertama, unit rawat inap, dan yang kedua, unit rekam medis. Unit rekam medis sangat berkaitan erat tentunya dengan pembuatan resume medis, karena resume medis ini merupakan bagian dari ringkasan riwayat penyakit pasien yang terdapat pada dokumen rekam medis yang diolah oleh petugas rekam medis. Dan unit rawat inap ini juga sangat penting, berkaitan erat, karena pasien yang memiliki resume medis ini adalah pasien yang telah dirawat di unit rawat inap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya cukupkan sampai di sini video kali ini. Terima kasih atas perhatian Ibu. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.